Teman-teman, marilah kita tetap bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk semua orang percaya. Dan marilah kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan karena di dalamnya ada pengharapan yang pasti. Teman-teman, yuk kita mulai ibadah pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 6, Bernyanyilah Orang Percaya, dan dilanjutkan dengan Hari Ini, Hari yang Telah Dijadikan Tuhan. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Teman-teman Gerakan Pemuda, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk karunia dan berkat-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh dalam keadaan sehat datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu dari Gerakan Pemuda GPIB Maranatha Jakarta, malam hari ini mau mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir dan Engkau boleh berikan Roh Kudus-Mu atas kami sehingga kami boleh bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selama ibadah ini hanya nama-Mu yang boleh dimuliakan, dan kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Gerakan Pemuda, sebentar lagi kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui ibadah online Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati kami agar apa yang diberitakan oleh firman-Mu Tuhan dapat berguna dan dapat kami terapkan di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Baik teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali. Lagi-lagi kita harus beribadah online. Dan apa kabarnya semuanya? Baik-baik. Tetap semangat, luar biasa. Dan biasanya kita di GP kan, apa kabarnya GP? Luar biasa, fantastis, yes. Wah, sudah kangen sekali dengan yel-yel tersebut. Dan semoga yel-yel itu akan terus kita bawa walaupun berada di rumah kita masing-masing. Ya teman-teman, kita hari ini akan berbicara tentang sukacita. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih itu sukacita? Apakah sukacita itu sama dengan bahagia, senang, sama dengan senyuman, sama dengan senang? Nah, kita pada saat ini akan mendalami inti mengapa kita, khususnya bagi umat Kristen dan secara umum bagi kita di dunia pada saat ini dalam situasi kenormalan yang baru ini, kita harus tetap bersukacita. Nah, tadi kita sudah membaca dari Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11. Namun saya akan menambahkan lagi sebagai renungan kita bersama, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Mungkin teman-teman bisa membukanya. Ya, ini menjadi semakin memperkuat refleksi kita mengenai sukacita. Surat Paulus pada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9.
Saya akan membacakannya untuk kita semua yang menyatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Baik teman-teman, kita sering mendengar istilah Don't Worry Be Happy. Ini lagunya Bob Marley di tahun medio 70-an. Don't worry, be happy. Nah, itu. Atau mungkin istilah Don't Worry Be Happy ini juga muncul di beberapa iklan. Kalau teman-teman tahu, ada salah satu iklan di Indonesia yang menampilkan Don't Worry Be Happy. Ah, itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah happy ini sama dengan sukacita? Nah, teman-teman sekalian, bacaan kita dari Mazmur pasal 16 dan Filipi pasal 4 menggambarkan mengenai sukacita tersebut. Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur pasal 16 ini, sebenarnya adalah gambaran bagaimana pemazmur, khususnya Miktam dari Daud, kalau kita perhatikan di awal, menggambarkan bagaimana semua orang dan juga khususnya bagi pemazmur berbahagia dan memuji nama Tuhan karena ia dapat berkumpul dan juga ia dapat bersekutu dengan Allah di Kenisa atau di bait Allah. Dan ungkapan syukur itu disampaikan dalam ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kemudian ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini menandakan bagaimana pemazmur sangat memuji nama Tuhan, sangat bersyukur karena pemazmur dapat merasakan Allah sampai di Kenisa atau di bait Allah. Bahwa Allah selalu bersama dengan pemazmur, bahkan di dalam keadaan terselip pun hingga pemazmur dapat merasakan Allah itu di dalam bait Allah, dan pemazmur sangat bersyukur. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bahwa di dalam Allah bagi pemazmur sendiri selalu menyelamatkan dia, baik ketika dalam situasi paling berat, bahkan sampai maut sekalipun. Karena pada saat itu dalam pandangan orang-orang di dalam perjanjian lama memandang bahwa jika kematian terjadi maka manusia akan terlepas seluruhnya dari Allah. Namun ternyata lain, bahwa pemazmur menegaskan bahwa bahkan sampai di dalam duka terkelam pun Allah tetap bersama dengan kita. Makanya Mazmur pasal 16 ini juga dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bahwa Yesus telah mati, telah bangkit untuk menyelamatkan kita, untuk menandakan bahwa maut sudah dikalahkan dan Allah bersama dengan kita bahkan sampai kepada kematian sekalipun. Dan ini patut disyukuri oleh pemazmur. Dan apa bentuk syukur yang disampaikan oleh pemazmur? Kalau kita perhatikan ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bahwa di dalam kesyukuran ini atau rasa syukur yang disampaikan oleh pemazmur ini, karena pemazmur sudah merasakan sukacita yang berasal dari Allah. Ini kemudian ditegaskan lagi di dalam bacaan yang berikutnya dalam Filipi pasal 4 ayat
4-9. Bahkan Paulus sering menggunakan kata ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini menjadi penegasan bagi Paulus dan juga menjadi nasihat bagi Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga beberapa jemaat, bahwa setiap umat yang percaya kepada Tuhan haruslah bersukacitalah. Yang menarik bahwa ia menggunakan kata bersukacitalah senantiasa. Artinya bahwa di dalam suka dan duka, jemaat di Filipi dan juga umat Kristen harus bersukacita. Nah, menjadi pertanyaan, apakah sukacita dimaksud oleh Paulus dan juga tadi kita baca dalam pemazmur ini adalah bahwa bahagia, senang, ketawa, dan seterusnya. Yang menarik adalah dalam bahasa Yunani kata joyful atau joy sebenarnya di sini adalah bukan menandakan happy atau bahagia, tertawa atau senyum atau senang. Sebaliknya adalah joy di sini artinya adalah merasakan keselamatan dan merasakan ketenangan dari Allah. Nah, ini yang sedikit berbeda, bahkan mungkin cukup berbeda jauh dengan berbahagia atau senang atau ketawa. Karena kalau ketawa kita berada pada mood, oh gue gembira, oh gue senang, oh gue ketawa karena lu lucu gitu. Tetapi sukacita di sini atau joy ini adalah perasaan ketika kita sudah merasakan ketenangan dan keselamatan. Keselamatan dari siapa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah membawa kita pada ketenangan. Karena Tuhan sudah di dalam situasi apapun, baik ketika kita senang maupun ketika dalam kesedihan, di dalam sukacita yang di dalam segala kebahagiaan yang kita rasakan, mungkin karena kita naik pangkat ataupun juga mungkin kita diterima ketika kita nembak sama gebetan kita. Tetapi juga ketika kita dalam kedukaan yang berat, ketika kita ditinggalkan oleh keluarga kita, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika pada saat ini kita harus berdiam diri di rumah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan itu adalah perasaan sukacita tersebut ketika kita merasakan ketenangan, ketika kita merasakan keselamatan yang berasal dari Allah. Makanya beberapa teolog mengatakan sukacita adalah berasal dari Tuhan. Ketika kita dalam masalah besar, ketika kita dalam tertawa, kita merasakan sukacita dan kita mengucap syukur atas sukacita tersebut. Nah teman-teman, apa yang menjadi refleksi di dalam kehidupan kita? Ya, jangan lupa kita bersukacita di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sangat berat sekalipun, mungkin kita pada saat ini kehilangan pekerjaan, ya seperti saya katakan di awal, ketika mungkin kita harus berjuang lebih keras pada saat ini, kita harus berjualan, omset kita agak menipis pada saat ini, gaji dipotong, tidak dapat THR, ataupun mungkin pada saat ini kita kita senang, lagi bahagia pada saat ini karena dapat pekerjaan baru, ternyata ada kesempatan yang baru, atau juga mungkin ada banyak hal bahagia kita rasakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita maksudnya apa? Ketika kita merasa tenang, ketika kita merasa di dalam keselamatan, ketika kita sudah istilahnya, walaupun kita dalam keadaan menangis pada saat ini, ketika kita mau marah rasanya, kita bersukacita karena Allah selalu memeluk kita di dalam segala pergumulan dan perjuangan hidup kita. Nah teman-teman sekalian, saya teringat salah satu kisah yang disampaikan oleh Fransiskus dari Assisi. Ini ditulis dalam Full for Christ. Adalah sebuah tulisan antara percakapan dengan Bruder Leo dengan Fransiskus dari Assisi, dan ini menjelaskan bagaimana maksud dari sukacita tersebut. Pada suatu hari Bruder Leo ini bertanya, "Tuhan, aku ingin bertanya kepadamu, di dalam nama Tuhan, apa sebenarnya sukacita yang sempurna?" Kemudian Fransiskus dari Assisi menjawab seperti ini. Ketika kita harus berjalan di dalam hujan dan kedinginan, ketika kita harus
bermandi lumpur dan kelaparan, dan di dalam perjalanan tersebut yang menyulitkan, kita mengetuk pintu dan satu rumah atau satu benteng, dan tuan rumah tersebut marah dan bertanya kepada kita bahwa ternyata kalian ini bukan seorang bruder, tetapi kalian ini adalah seorang penipu. Nah, bayangkan bahwa cerita tersebut dalam keadaan berlumpur-lumpur, dalam keadaan kedinginan, bahkan ketika mau mencari tempat perteduhan ditolak sama orangnya. Dikatakan kamu ini adalah penipu. Dan di dalam situasi tersebut, ketika harus kelaparan hingga sampai malam larut, dan di dalam situasi tersebut kita menerimanya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa ketenangan, dan kita tidak menggerutu, tidak marah-marah. Brother Leo, ini adalah sukacita yang sempurna. Dan ketika kita mengetok lagi di satu rumah lain, dan sama lagi kita ditolak oleh orang yang sama, dikira kita adalah pencuri, dan kita menerimanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kerelaan dan sukacita. Brother Leo, ini adalah sukacita yang sempurna. Dan kembali lagi di dalam situasi yang benar-benar sangat lapar sekali, haus, dan kedinginan, kita mengetok lagi. Dan kita sudah memohon dengan penuh belas kasih kepada orang tersebut, dan tetap saja ditolak, bahwa dikira kita adalah seorang penjahat, melemparkan kita, bahkan menggulingkan kita di antara salju dan kedinginan. Tetapi kita mau menerimanya dengan penuh kerelaan, sukacita, dan kebahagiaan, dan merasakan bahwa penderitaan ini adalah berasal dari Allah. Brother Leo, inilah sukacita yang sempurna. Di dalam situasi yang berat sekalipun, kita mungkin seperti diceritakan oleh Fransiskus dari Assisi, kita mengalami kesulitan pada saat ini. Kita kelaparan, kita kedinginan, ketika kita tidak ada pekerjaan, ketika kita harus mengadaptasi diri pada situasi pada saat ini. Dan kita mau menerimanya dengan penuh kerelaan, dengan penuh rasa syukur, dan malah ini merasa ini seluruh apa yang kita rasakan pada saat ini adalah berasal dari Allah. Ini adalah sukacita yang sempurna. Maka teman-teman sekalian, di dalam suka dan duka, marilah kita tetap merasakan bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mau bersukacita. Karena apa? Karena Allah selalu memeluk kita di dalam cinta kasih mesra, dan kita menerimanya juga dengan penuh ungkapan syukur. Baik teman-teman sekalian, selamat bersukacita di dalam segala situasi apapun. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jangan lupa bahagia. Teman-teman Gerakan Pemuda, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menyanyikan lagu Menari dalam Hujan. Indahnya hidup ini, cinta dan harap silih berganti. Saat tawa dan canda melanda, ku ingat kau sumber berkatnya. Kadang
dalam segala suasana. Kau ada dalam perjuanganku, Bapa. Kau ada dalam tangisku, Kau ada dalam sepi sunyiku, Kau ada dalam segala suasana. Kau ada dalam perjuanganku, Bapa. Kau ada dalam tangisku, dan karena Kau selalu ada, ku kan menari dalam hujan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari bersamamu. Ku kan menari, ku kan menari bersama Tuhan. Kau ada dalam segala suasana, Kau ada dalam perjuanganku, Bapa. Kau ada dalam tangisku, Kau ada dalam sepi sunyiku, Kau ada dalam segala suasana. Kau ada dalam perjuanganku, Bapa. Kau ada dalam tangisku, dan karena Kau selalu ada, Kau ada dalam segala suasana. Kau ada dalam perjuanganku, Bapa. Kau ada dalam tangisku, dan karena Kau selalu ada, ku kan menari dalam hujan. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kemudian kita setelah doa syafaat nanti kita akan menerima berkat dari Allah. Baik teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah, di dalam suka dan duka kami tetap bersuka cita. Walaupun pada saat ini kami harus kehilangan pekerjaan. Pada saat ini kami harus bekerja di rumah dan penuh dengan kesulitan. Ketika kami harus berkuliah di rumah dan kadang-kadang kami mengalami kesulitan juga. Dan apapun yang kami hadapi, ataupun juga kami berbahagia karena pekerjaan semakin baik dan menerima gaji dengan baik, dan apapun yang kami bagikan pada saat ini di dalam segala situasi apapun, kami tetap bersuka cita. Sama seperti Paulus mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan sama seperti pemazmur menyatakan kesyukurannya karena Allah selalu menyertai, bahkan Allah selalu hadir di dalam kehidupannya. Buatlah kami selalu merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan di tengah-tengah segala penderitaan apapun yang membuat hati dan pikiran kami menjadi berat, kami tetap bersukacita karena Engkau selalu memeluk kami dengan cinta kasih-Mu yang tak terbatas. Di dalam situasi pada saat ini, buatlah kami selalu bersukacita. Apapun yang kami hadapi, segala situasi yang kami alami pada saat ini, buatlah kami selalu bersukacita dan menerimanya dengan penuh cinta dan kasih. Kami berdoa untuk segala kehidupan yang kami jalani pada saat ini. Kami yang sedang bekerja di rumah ataupun diharuskan keluar dari rumah untuk bekerja di luar. Kami yang sedang berkuliah di rumah kami masing-masing. Kami yang sedang belajar di rumah kami. Kami yang sedang berjuang di dalam pekerjaan kami. Kami yang sedang kehilangan. Ya Tuhan, kiranya Kau tetap menyertai kami semua. Segala apapun yang kami alami, inilah semua dari-Mu, dan buatlah kami tetap terus menerima apa yang kami hadapi dengan penuh ungkapan syukur, dan yang paling terpenting dengan penuh sukacita. Kiranya Kau menyertai kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, baik di dalam rumah kami, di dalam kantor kami, di jalanan, dan dimanapun kami berada, di kamar. Ya Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami.
dan kiranya Engkau selalu memeluk kami. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang berduka pada saat ini, saudara-saudara dan teman-teman kami yang saat ini berduka karena keluarganya telah meninggalkan kami semua, karena Engkau telah muliakan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan dan penghiburan, khususnya dalam situasi pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk seluruh upaya-upaya untuk mengatasi virus corona yang telah mengganggu kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami semua, dan juga teman-teman kami yang berjuang pada saat ini, yang berada di rumah sakit, yang berada di tempat karantina, dimanapun teman-teman kami berada. Ya Tuhan, kiranya Kau menghibur dan menguatkan. Dan kami juga berdoa di dalam situasi kenormalan yang baru ini, buatlah kami selalu menerimanya. Dan ini adalah cara kami untuk bersuka cita atas segala berkat dan juga anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, inilah segala doa kami. Kiranya Kau mendengarkan doa kami, baik yang kami sampaikan di rumah kami masing-masing, di tempat kami, maupun juga pada saat ini. Dengarkanlah doa kami, dan kami alaskan seluruh doa kami di dalam nama Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, ke dalam pekerjaan, dalam sekolah masing-masing, perkuliahan, dan seluruh perjuangan kehidupan kita. Dan kita akan menerima berkat dari Allah. Saya akan bimbing dengan berkat The Irish Blessings. May the road rise to meet us. May the wind be always at our back. May the sun shine warm upon our face, the rains fall soft upon our fields, and until we meet again, may God hold us in the palm of His hand. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil